Oh, kedua. Oke, selamat malam Pak. Hari ini saya menjelaskan tugas pertama. Sebelumnya, marilah kita melihat eh, apa saja yang ingin diminta pada tugas pertama. Ya, Pak. Nah, di tugas mandiri pertama ini, dia mengatakan bahwa seperti menjadi pada lagi satu. Permintaannya buatlah program yang meminta input nama lengkap menggunakan get, kemudian gunakan polangan for atau well untuk mencari karakter di dalam array tersebut dan dibawa jadi nol di belakang. Nah, di ini itu ada kodenya, kodenya. Nah, mulai setelah ini dalam kalau kita memanggilnya, kita memanggil tabel nama lengkap ini sebagai form. Ini membuat program menghitung panjang string berulang kali. Ya, jadi dia tidak konsisten dia. Tapi dia lebih baik simpan string sekali di satu variabel. Dan juga eh, kalau logikanya itu kan misalnya kita untuk memulai baru input nama lengkap dengan fgives. Lalu kita hitunglah panjang stringnya sebelum dibersihkan. Baru kita carilah kayak itu kan kayak yang nggak bilang koma itu dengan SPR, CPS, CSN, CSPN. Oke, itu panjang string itu juga pembersihan. Baru kita tidak nama lengkapnya baru selesai. Itulah tata. Oke, saya jelaskan di tugas 2. Nah, di tugas kedua ini dia mengatakan bahwa permintaannya deklarasikan username, admin, dan password. Nah, minta user input username dan password. Kalau dia kayak bilang mau buat apa sih username baru, admin baru, password gitu kan. Baru kalau kita jelaskan ya. Berikut ada code-nya dan juga penjelasannya adalah jadi kita analisis kodenya dulu. Ya. Jadi kalau misalnya jumlah program sebenarnya dia kayak mensimulasikan sistem login sederhana dia. Nah, untuk membandingkan input user dengan nama username dengan password dan simpan di database, dan memberikan maksimal 3 percobaan login. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 kali login, ya selesai gitu. Nah, kalau misalnya kok 3 kali gagal ya kan, itu aksesnya langsung diblokir. Jadi kita boleh username sama dan passwordnya sebagai data login valid. Username dan password sebagai input user, items untuk menghitung jumlah percobaan dan sukses sebagai petanda apakah login berhasil. Nah, baru kita bakal looping loginnya selama jam kurang dari 3 dan sukses sebanyak 0. Dengan meminta input username password dan input dibandingkan dengan data login menggunakan SPR, CPM, DNP. Jika cocok, mungkin bakal berhasil. Dan jika salah, akan ditampilkan pesan gagal. Ini sih kayak prinsip masalahnya tuh sih kayak kawan inputnya baru aman nggak dia dari buffer perlu dan tidak menerima spasi. Maksudnya tidak jelas atau tidak atau mungkin terlihat oleh orang lain dan username maksud ini sebenarnya langsung disimpan dalam code dan untuk sistem nyata sih gak aman dan ya, untuk simulasi. Jika adalah code tugas ketiga. Uh, Nah, di bagian ini saya ambil skannya itulah kode.
Gua kita lihat seperti kasusnya dia ya. Dan di sini diminta poin drum adalah kata yang dibaca. Dia permintaannya buatlah program yang minta input sebuah kata tunggal. Program ini harus mengerti apakah kata tersebut merupakan palindrom atau bukan. Jadi palindrom ini dia kayak konsepnya eh, kayak kan kata-kata gitu kan, misalnya kata T A K, jadi dia mesti kayak kata pertama semua kesatuan itu harus kayak simetris itu. Misalnya gini, eh malam, MALAM gitu kan. Dia minta seperti itu. Nah, coba kita lihat code-nya ya. Itu ada code-nya. Dan juga penjelasannya, dan tujuan drum ini adalah bentuk berupa sebuah kata dan mengecek apakah kata tersebut adalah palindrom. Alas kasusnya itu kita input kata panjangnya 5, dan kalau misalnya K ketemu K, A ketemu A, dan T, itu maka hasilnya sebagai palindrom. Jika misalnya kan dia K ketemu K, A ketemu B, baru tengahnya T, itu enggak palindrom namanya. Kayak kita inputnya copy gitu kan. K, O, K nggak ketemu K, O pun nggak ketemu O, dan P pun nggak ketemu P. Lalu buat sebuah palindrom. Sekian dari prestasi saya, terima kasih.